Selamat siang Pak Radit. Oh, siang Benny. Wah, mari Bu. Sini Bu, Iya masuk Bu. Pak. Boleh masuk Pak? Ya, mari silahkan masuk. Wah, Ya, senang terima kasih sekali Pak saya bisa bertemu. Radit sudah Silakan diizinkan duduk. masuk. Nggih. Oke, monggo Pinara. Ini, Baik. apa kabar Bu Heni hari ini? Alhamdulillah baik Gimana Pak Radit. kabarnya? Sehat. Pak Alhamdulillah. Ini Radit tadi dari gimana mana kabarnya? sebelum? Oh Oh, iya. saya Alhamdulillah baik. Dari mana nih tadi Bu Heni sebelum Ya, ke ini ruang saya beda? tadi dari kelas Pak Radit. Dari mengajar kan, Oh, masih jam mengajar IPAS tadi Pak Radit. oh, habis mengajar IPAS ya. Ya. Tadi bagaimana ngajar IPASnya? Ada problem atau bagaimana ketika mengajar tadi Bu? Ya, tidak ada masalah sih Pak. Tadi mengajar seperti biasanya, seru karena memang hari ini tadi IPAS ada praktek, ada bermain peran juga, kemudian ada Hah? menyanyi juga Pak. Nah, ini waktu Wah, istirahat, pasti pada seru. waktu istirahat ini makanya saya ke ruangannya Pak Radit nih Pak. Oh iya, pasti seru sekali ya Bu tadi pas mengajarnya. Iya Pak, seru Tapi Pak. kok, tapi kok di sini saya melihat Bu Heni seperti ada sesuatu kayak gitu. Bu Heni, apa ya, mohon maaf, seperti sedih begitu Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira ada apa yang terjadi dengan Bu Heni gitu? Iya nih Pak Radit, saya memang beberapa hari ini tuh bingung Pak, karena saya itu kan ditunjukkan sebagai koordinator dari proyek P5 ini kan Pak, yang memang akan dilaksanakan masih 3 minggu lagi kan. Nah, makanya ini saya kan bertemu Pak Radit nih, karena mau menceritakan masalah yang saya hadapi nih Pak Radit nih. Oke. Jadi gimana Bu? Iya, Eh, ada apa tadi masalah ya iya Pak. tentang kegiatan? Gimana tadi? Ya, Kalau semisal ini kan ya, mumpung masih istirahat ya Bu, iya Pak. bagaimana kalau kita bahas masalah yang dihadapi sama Bu ini? Kira-kira apa ini harapan atau tujuan yang ingin Bu Heni capai dalam pertemuan ini kira-kira apa? Iya Pak, jadi saya berharap nih dari pertemuan siang hari ini dengan Pak Radit, saya bisa menemukan solusi yang saya hadapi ini karena memang dalam beberapa hari ini membuat saya pusing Pak, Oh, sampai pusing begitu sampai ya. pusing ini Pak saya. Kalau boleh tahu, mohon maaf nih. Ya, Heeh, iya kasihan nih. Kalau boleh tahu, kalau di skala 1 sampai 10 nih, posisi Bu Heni untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai kira-kira ada di skala berapa ya? ya kalau saya kira sih kalau yang sekarang ini di skala 6 Pak. Oh, di skala 6. Ya, Terus kira-kira setelah dari pertemuan ini, Bu Heni ingin menaikkan ke skala berapa? saya ke skala 9 Pak. Harapannya nanti bisa naik ke menjadi skala 9 Pak. Ke skala 9. Baik. Tadi Bu Heni menjelaskan ya, bahwa kepala sekolah tadi menginginkan ada satu kegiatan yang Ya. ditambahkan dalam Jadi, kegiatan gelar iya karya. Pak, belum Gelar, ini Pak, apa namanya, saya ceritakan kembali ya Pak ya, biar ini lebih ya anu. Jadi boleh. permasalahan, jadi Lebih detail permasalahan, ya. ya, permasalahan saya itu begini Pak, saya itu kan sebagai ketua proyek kan, ketua proyek P5 yang akan dilaksanakan di sekolah kan. Waktunya juga masih 3 minggu lagi dilaksanakan. Nah, sebenarnya rencana ini itu sudah matang bersama tim proyek saya ini sudah matang, akan mengadakan kegiatan, 2 kegiatan Pak di satu hari itu kan kegiatan P5 ini akan dilaksanakan dalam satu hari. Nah, ada 2 kegiatan yaitu kegiatan bazar dan juga kegiatan pentas anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6. Rencana itu tuh sudah matang dan tinggal melaksanakan saja. Tetapi ternyata yang membuat saya bingung, saya pusing juga ini ada satu tambahan kegiatan yang diusulkan oleh kepala sekolah gitu Pak. Jadi kepala sekolah itu menginginkan dalam pelaksanaan kegiatan ini ada satu tambahan kegiatan yaitu kegiatan sosialisasi orang tua karena memang dalam kegiatan ini memang mengundang orang tua. Nah, kepala sekolah itu menghendaki sekalian saja nih diadakan kegiatan sosialisasi. Begitu, Pak. Jadi, saya itu pusingnya kalau saya menerima usulan dari kepala sekolah ini, maka saya harus merubah lagi rencana kegiatan yang tadinya sudah matang.
Tapi kalau saya menolak juga, saya juga merasa tidak enak juga, nanti dikiranya saya tidak loyal juga dengan atasan. Seperti itu, Pak. Oh, seperti itu, nggih. Iya, Pak. Kalau dari ceritanya Bu Heni tadi, kira-kira dari Bu Heni sendiri, menurut Bu Heni, ada nggak sih kesempatan ya untuk menambah kegiatan tersebut? Kira-kira kalau menurut Bu Heni tuh ada nggak kesempatan? Kalaupun ada, kira-kira apa sih kesempatan itu? Ya, kalau menurut saya, usul dari kepala sekolah ini memang sebenarnya ya bagus juga, Pak. Karena memang sekalian ngiras-ngirus gitu ya, Pak ya, memanggil tadi kan ada undangan dari orang untuk orang tua sudah datang ke sekolahan, sekalian aja nih ada kegiatan sosialisasi sosialisasi tentang kegiatan P5 ini, proyek ini, sehingga nanti orang tua juga jadi paham nih tentang apa saja tentang P5 ini yang dilakukan oleh anak putra-putri mereka seperti itu. Kalau menurut saya sih masih ada kesempatan sebenarnya. Cuma yang menjadi kendala nanti adalah bahwa dengan adanya sosialisasi ini, tentu saja tempatnya itu kan akan berbeda dengan kegiatan bazar. Karena kegiatan bazar dan pentas ini kan dilaksanakannya tuh di halaman sekolah, Pak, pakai tenda gitu ya, Pak ya. Pakai tenda besar Iya. gitu. Nah, sementara untuk apa namanya? Untuk sosialisasi ini tentu saja kita membutuhkan tempat yang berbeda. Kalau saya yang ada di pikiran saya ini tempat yang berbeda ini bisa di kelas karena memang kita sekolah itu kan punya kelas, kita membutuhkan tidak cukup satu kelas, Pak, nanti harus ada 3 kelas gitu. Nah, 3 kelas ini memang bisa untuk dibuka sekatnya, jadi nanti kita bisa memakai kelas itu, Pak. 3 kelas itu yang akan dipakai untuk sosialisasi orang tua itu sebenarnya masih ada kesempatan dan baik juga, Pak, ini. Oke, berarti untuk tempat itu ada ya, bisa. Kemudian untuk waktunya, bagaimana Bu? Untuk waktunya, kira-kira masih ada kesempatan nggak untuk mempersiapkan itu? Ya, kalau untuk waktunya ya Pak ya, tadi memang kegiatan P5 ini akan dilaksanakan di dalam 1 hari, dalam 1 hari 2 kegiatan. Nah, kalau di rencana awal sih 2 kegiatan itu akan kita mulai pada pukul 9, Pak. 9 nanti ada gelar karya untuk anak-anak pentas, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan bazar seperti itu. Nah, kalau memang nanti ditambahkan ada kegiatan sosialisasi ini, berarti memang ada jamnya itu lebih maju lagi. Sebenarnya masih bisa sih Pak. Untuk kegiatan sosialisasi ini, saya kira cukup waktu 1 jam. Jadi nanti kegiatan bisa dimulai pukul 8, Pak. Masih memungkinkan seperti itu. Dilaksanakan dalam 1 hari itu, Pak. Berarti dari segi tempat sama waktu ada ya, ada kesempatannya ya. Iya, Pak. Kira-kira kalau ini bagaimana ya? Terkait hambatan atau gangguan lah, atau apa yang menjadi kekhawatiran Bu ini yang dapat menghalangi Bu Heni dalam meraih harapan yang tadi Bu Heni sebutkan di awal tadi. Adakah kemungkinan kekhawatiran dari Bu Heni yang mungkin ada teman, rekan, guru sejawat yang tidak setuju dengan usulan kepala sekolah kah atau ya bagaimana lah yang mungkin menjadi kekhawatiran dari Bu Heni sendiri itu bagaimana? Ada nggak? Iya, Pak. Tentu saja karena ini ada penambahan usulan dari kepala sekolah kan, maka saya harus berkoordinasi lagi tentunya dengan tim project saya karena memang ini adalah usulan baru karena tim project itu tahunya kan hanya ada 2 kegiatan. Nanti untuk kekhawatiran saya itu mungkin ada yang akan tidak setuju dengan adanya penambahan usulan ini dari rekan-rekan guru tentu saja Pak. Tetapi sebisa mungkin dengan adanya hambatan tersebut saya bisa mengatasinya bersama tim. Maka nanti saya ingin melakukan yang pertama adalah koordinasi dulu dengan tim saya, akan saya matangkan dulu rencana itu, baru kemudian akan saya florkan di rekan-rekan guru semuanya. Seperti itu Pak Radit. Oke, berarti Bu Heni itu mengkhawatirkan ya ada rekan guru yang tidak setuju dengan usulan kepala sekolah. Akan tetapi di sini tadi Bu Heni sudah menyebutkan sudah apa ya tahu untuk mengatasi masalah tersebut ya, yaitu dengan koordinasi dengan tim timnya Bu Heni ya. Apakah betul demikian? Iya Pak. Jadi nanti Iya. saya rencananya akan melakukan koordinasi dulu dengan tim seperti itu.
Mungkin sebelum sebelum ketemu sama rekan-rekan dulu, itu Bu Heni akan membahas dulunya gitu ya. Iya, iya Pak. Dengan tim dulu Pak. Kalau boleh tahu apa nih rencana Bu Heni untuk mencapai harapan atau tujuan yang sudah disebutkan di awal tadi? Ya, rencana yang akan saya lakukan ya tentu saja tadi berkoordinasi dengan teman-teman, dengan tim dulu. Saya matangkan rencana itu yang ada tambahan usulan dari kepala sekolah itu. Kemudian nanti selanjutnya akan saya sharekan di teman-teman di dalam rapat bahwa akan ada penambahan kegiatan dan akan saya sampaikan tujuan dari tambahan ini yang itu memang baik sebenarnya daripada nanti harus ada sosialisasi di lain waktu, maka lebih baik sekalian aja di dalam 1 hari ini, Pak. Baik, berarti akan mengkoordinasikan itu tadi ya. Kira-kira Bu, kapan Bu Heni akan menjalankan rencana yang Bu Heni sebutkan itu Ya. tadi? Saya akan menjalankan rencana ini kemungkinan lusa, Pak, karena untuk besok saya akan bertemu dengan tim dulu, tim tim project dulu. Nah, untuk lusanya baru akan saya sharekan ke teman-teman untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke, berarti nanti Bu Heni harus tetap itu ya, mengkonsep ulang lagi ya dengan timnya Bu Heni. Oke, oke. Iya, Pak. Berarti besok ya, Ya, besok. Lusa. lusa, Lusa untuk lusa. Besok eh, konsepnya akan eh, saya ini dulu bersama tim, kemudian lusa baru akan saya sharekan ke teman-teman. ke teman-teman. Oh iya, oke. Kira-kira siapa yang akan membantu Bu Heni dalam menjalankan komitmen ini? Ya, yang akan membantu saya menjalankan komitmen ini tentu saja ya saya sendiri, kemudian eh, tim proyek saya dan juga rekan-rekan guru saling berkolaborasi bersama Pak untuk bisa mensukseskan program ini. Tentu saja dengan penanggung jawab Bapak Kepala Sekolah itu sendiri Pak. Saya berharap nanti dengan adanya komitmen bersama ini maka bisa terlaksana dengan baik. Oh gitu, ya. Baiklah kalau gitu, saya tunggu kabar baik dari Bu Heni selanjutnya, Ge. Baik Pak Radit. Uh, Gimana Bu Heni sekarang perasaannya setelah ngobrol dengan saya untuk membahas masalahnya Bu Heni, kira-kira bagaimana nih? Apakah masih ada yang mengganjal di pikirannya Bu Heni atau bagaimana perasaannya Bu Heni sekarang? Iya Pak Radit. Wah, setelah siang ini saya sekarang sudah bisa tersenyum dengan lega nih Pak. Saya jadi plong, tidak ada beban lagi di pikiran saya. Saya sudah lebih tercerahkan setelah saya mengobrol dengan Pak Radit. Saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya lagi. Saya tidak perlu bingung lagi karena setelah ini nanti saya akan bisa bertemu dengan tim saya untuk bisa menceritakan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Radit yang sudah membantu saya nih bisa menyelesaikan Oke. masalah yang saya hadapi sehingga saya sekarang sudah tidak pusing lagi Pak. Saya udah plong, udah lega ini Pak Radit. Terima kasih Pak Radit. Ya, sama-sama. Saya juga ikut senang, bahagia sekarang Bu Heni sudah bisa kembali tersenyum lagi dan sudah ada gambaran ya harus apa yang dilakukan kayak gitu. Oke. Iya Pak Radit. Eh, ini gimana Bu Heni? Habis ini mau ngajar lagi atau Iya bagaimana? Pak. Nih setelah ini nanti saya masih ada jam mengajar lagi nih Pak. Saya akan masuk kelas lagi nih Pak. Nanti saya mohon izin ke Pak Radit untuk masuk kelas kembali ya Pak ya. Oh iya, ngajar apa Bu habis ini Bu? Ini habis ini saya mau ngajar seni, Pak. Seni budaya, Pak. Nanti anak-anak mau saya ajak Oh, nyanyi, ngajar Pak. seni. Nyanyi, Pak. Materi apa? Ya, materi menyanyi, Pak. Oh, menyanyi ya. Wah, berarti Ya. harus harus riang gembira dong. Harus riang gembira, Pak. Dan alhamdulillah ini saya udah Untungnya udah sekarang Bu Heni. riang gembira nih, Pak. Pas ini suasananya dengan Oh saya. ya sudah kalau gitu. Ya. Sekali lagi terima kasih Iya, ya Pak Radit. Mohon alhamdulillah. izin saya kembali ke kelas nih, Pak Radit. Selamat siang, Oke, Pak Radit. Terima kasih. oke Bu, monggo siang. Oke. Oke. Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam, Pak Radit. Boleh masuk ke ruangnya Bu? Oh, boleh, monggo silahkan. Silahkan masuk Pak Radit. Silahkan duduk di sini, Oke, monggo, monggo. oke. Ada Terima apa ini kasih Pak Bu. Radit nih? Enggak, Dari ini mana tadi nih Pak Radit?
hari Ini ini kabarnya? habis dari kelas ini tadi terus mampir ke sini, Bu. Oh gitu ya. Alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah. Oke, Pak. Iya. Kira-kira ada perlu apa nih Pak Radit ke ruangan saya ini, Pak? Eh, ada yang ingin saya ceritakan sih sama Ibu Heni Oh ya, tentang boleh. dirinya. Boleh Pak Radit. Ini terlihat memang Pak Radit seperti tidak semangat gitu ya. Terlihat lesu. Iya, Apakah ada sesuatu yang dirasakan Pak Radit? iya sih Bu, saya lagi ada masalah. Jadi tadi jam istirahat pertama saya ketemu sama Pak Ari. Pak Ari tiba-tiba menyapa saya dan ngobrol biasa. Tapi ketika dalam obrolan, di tengah obrolan, tiba-tiba Pak Ari itu eh, bertanya sama saya, Pak, apa benar di kelas 11-10 itu lagi ada masalah yang lagi ditangani Pak Radit? Saya jawab, "Eh, tidak, Pak. Semua kelas ya pasti pada masalah, Pak, yang saya tangani. Tapi kan yo kalau semisal ada masalah yang saya tangani ya, ya, tapi kan ya tidak mungkin saya ceritakan sama Pak Ari seperti itu karena apa saya menjaga privasinya anak-anak, saya bilang kayak gitu. Kalau boleh tahu kenapa ya Pak Ari ya? Saya tanya. Nah, Pak Ari bilang, Pak Ari menceritakan bahwasanya tadi pas mau pergantian jam, saya izin sama anak-anak untuk numpang duduk di sini karena ada pekerjaan yang harus saya selesaikan. Karena kebetulan jam pelajaran setelah saya itu kosong, kata Pak Ari begitu. Karena gurunya lagi dinas luar. Nah, kemudian Pak Ari itu bilang ke anak-anak, saya minta izin ya, anak-anak untuk duduk di kelas ini. Toh kebetulan untuk mata pelajaran berikutnya gurunya sedang dinas luar. Jadi silakan kalian di kelas belajar atau mengerjakan tugas yang sudah diberikan sama bu guru. Tapi kalian tidak boleh keluar. Lah anak-anak bertanya, kenapa Pak tidak boleh keluar? Kalau semisal kita mau ke kantin, masa nggak boleh? Lah Pak Ari bilang, jangan, kelas kalian sedang disorot. Lah pas Pak Ari bilang disorot, anak-anak ada beberapa anak yang ekspresinya langsung berubah. Yang biasanya ceria, yang biasanya apa namanya, eh, bahagia lah pokoknya cerewet kayak gitu, tiba-tiba langsung berubah mukanya. Nah, pada saat itu Pak Ari itu mendengar sayup-sayup kayak gitu omongan dari siswa. Wah, Pak Radit ini pasti cerita ini sama Pak Ari. Nah, mendengar itu Pak Ari hanya diam saja. Itu sih yang bikin saya, kok, aduh, anak-anak sudah menilai saya seperti itu, kok Pak Ari dengar tapi kok malah diam saja. Itu yang jadi beban pikiran saya. Nah, kemudian saya tanya, ya, maksud Pak Ari apa? Pak Ari kok eh, disorot itu apa ya Pak ya? Saya tanya begitu. Lu kan memang lagi disorot kan Pak? Kan kelasnya Pak Radit itu yang kelas 11-10 itu kan orangnya kan berprestasi semua, makanya disorot. Tapi nggak tahu kenapa anak-anak malah mikirnya seperti itu. Nah, terus saya apa namanya? Oh alah pantes. Pas tadi setelah jam istirahat pertama, pas saya ketemu sama anak ini, ekspresinya berbeda. Saya sapa, mereka hanya diem saja. Terus ada juga yang pas ketemu sama saya langsung buang muka, kayak seperti nggak mau ketemu sama saya. Nah, itulah yang bikin saya sedih, Bu. Jangan sampai mereka tuh berpikiran bahwasanya saya itu tuh menceritakan masalahnya anak-anak yang sedang saya tangani kepada guru-guru. Padahal di dalam dalam BK itu tuh kan ada asas kerahasiaan, Bu. Jadi saya itu tuh tidak pernah yang namanya menceritakan pada siapapun. Nah, maksud Pak Tony di sini kan katanya kan, Pak Ari maaf, itu pengennya kan untuk sorot itu kan karena Prestasi. kelasnya berprestasi. Gitu, Bu. Oh Jadi, iya. aduh, saya benar-benar
bingung, sangat buntu sekali pikiran saya, Bu, dengan masalah Oke, ini. Pak Radit. Jadi begitu ya, Pak Radit ya. Permasalahan yang dihadapi Pak Radit ini memang karena berhadapan dengan siswa juga, karena ada di sini kalau saya melihat itu seperti ada kesalahpahaman gitu dari siswa-siswinya Pak Radit itu bahwa menganggap Pak Radit itu menceritakan suatu masalah yang anak-anak ceritakan sampai-sampai dia mendengar muridnya Pak Radit ini mendengar sendiri pernyataan dari Pak Ari, temannya Pak Radit itu dikiranya itu adalah disorotnya itu karena hal yang tidak baik ya, padahal sebenarnya kan itu disorot karena prestasinya. Baik Pak Iya, Didit, kalau begitu ini kan juga sudah jam anak-anak pulang ya, sementara ini masih ada waktu sampai kita nanti absen. Nah, bagaimana kalau kita bahas masalah Pak Radit ini? Siapa tahu nanti kita mendapat Pak Radit bisa mencari solusi dari permasalahan Pak Radit ini, Pak Radit. iya Bu, boleh Bu, karena memang saya lagi butuh teman untuk apa ya, berbagi cerita. Siapa tahu dari berbagi cerita ini nanti saya mendapatkan apa namanya, cara untuk mengatasi masalah ini, Bu. Ya, boleh Pak Radit. Nah, kira-kira dari apa nih tujuannya Pak Radit nih kita berbincang-bincang pada siang hari ini? Harapannya apa nanti yang mau dicapai dari pertemuan kita siang hari ini, Pak? Untuk harapan setelah setelah dari pertemuan ini, Bu, saya berharap saya mendapatkan cara untuk menyelesaikan masalah saya ini. Di mana nanti anak-anak itu percaya lagi kepada saya, terus apa namanya, tidak ada lagi anggapan saya tuh menceritakan masalah anak-anak yang sedang saya tangani kepada siapapun. Intinya kembalinya kepercayaan anak-anak terhadap diri saya, Bu. Ya, itu Harapan harapan Pak saya. Radit ya. Semoga nanti kita bisa mendapatkannya. Nah, kalau melihat dari permasalahan tadi ya, memang itu kan ada kesalahpahaman ya dari anak-anak sehingga anak-anak ini sama Pak Radit sikapnya tadi ya seperti marah, cuek seperti itu. Nah, dengan permasalahan yang ada di yang terjadi sekarang ini, kalau di skala nih Pak Radit nih, di skala 1 sampai 10 nih, di posisi manakah nih Pak Radit untuk bisa mencapai tujuan atau harapan yang ingin dicapai itu? Eh, berapa ya? Mungkin 5, Bu. Berada di tengah-tengah, Bu, saya. 5 ya. Oke. Nah, nanti setelah pertemuan ini, kira-kira posisinya Pak Radit ingin ditingkatkan ke level berapa nanti? Kalau tidak 8, ya 9 saja lah, Bu. 8, 9 ya. Oke, Pak Radit. Nah, tadi kan Pak Radit menjelaskan nih bahwa muridnya Pak Radit kan mengira kalau Pak Radit itu cerita-cerita ke guru lain tentang masalah yang dikonsulkan anak-anak ke Pak Radit ya, karena mungkin muridnya Pak Radit berpikir begitu karena tadi mendengar sendiri dari guru, dari Pak Ari ya tadi ya, dari Pak Ari yang menyampaikan saat di kelas itu bahwa eh, tidak boleh keluar kelas karena kelas ini disorot. Sehingga Iya. anak-anak berpikir sendiri tentang disorotnya itu hal yang tidak baik. Nah, kira-kira kalau dari kejadian ini, apakah Pak Radit sudah berusaha untuk gini, Pak Radit itu mengetahui bahwa anak-anak itu berpikir begitu itu dari mana nih Pak Radit nih? Ya, dari keterangannya Cerita Pak sendiri ke Pak Ari. Radit ataukah hanya mendengar dari Pak Ari itu sendiri? Iya, mendengar dari Pak Ari itu tadi, karena Pak Ari bilang pas ketika kelas ini lagi disorot, Pak Ari kan mengamati beberapa anak itu langsung ekspresi berbeda, seperti kaget gitu, Bu. Jadi, hah, kayak gitu, langsung saling melihat kayak gitu. Nah, terus apa namanya, pas agak beberapa menit kemudian lah, eh, ada anak-anak yang bilang, wah pasti ini Pak Radit cerita ini sama Pak Ari, gitu, gitu, Seperti Bu. itu ya. Tapi kalau Pak Radit Iya, sendiri, apakah sudah mendengar mendengar dari murid sendiri, Pak, yang menyampaikan ke Pak Radit kalau misalnya Pak Radit kok seperti ini bertanya, apakah ada murid yang langsung konfirmasi ke Pak Radit seperti itu? belum, Bu. Karena anak-anak hampir satu kelas itu tuh, ya itu tadi, apa namanya ya, agak lain-lain gitu, Bu, sama saya. Saya sapa, mereka agak jutek, iya, hmm.
kayak nggak ramah gitu lah Bu. Mesti kayak apa ya, tidak lagi percaya sama saya lah, pas saya panggil pas ketemu kayak gitu seperti berpaling muka kayak gitu Bu. Jadi saya aduh, Iya, gimana ya kalau ketemu iya. untuk bicara itu juga belum pernah saya mendengar secara langsung dari anak-anak. Ya, itu kalau dari muridnya Pak Radit ya. Pernah tidak ada penjelasan dari teman Pak Radit gitu kepada murid bahwa dengan pernyataan yang disampaikan itu membuat kesalahpahaman seperti itu, Pak? Dari temannya Nah Pak itu, Radit, Pak Ari tadi ya. iya, Pak Ari tidak menjelaskan apa-apa ke anak-anak ketika ada pemikiran seperti itu, Bu. Jadi, apa namanya, Pak Ari hanya diem saja ketika anak-anak menerka-nerka, oh dari Pak Radit ini pasti cerita ke Pak Ari tentang masalah kita, kayak gitu. Pak Ari hanya diem saja, seolah-olah nggak dengar, tapi ketika sama saya, dia menceritakan, kok anak-anak pada bilang begitu, wah Pak Radit cerita nih sama Pak Ari bilang gitu kan, lah terus saya kaget kan, aduh, pokoknya gitulah Bu, Oh, gitu ya. Pak Ari, Jadi kalau memang dari permasalahan ini sebenarnya itu benar-benar kesalahpahaman ya Pak Radit ya dari pernyataan Pak Ari, kemudian murid-murid juga yang berpikir sendiri tentang pernyataan Pak Ari ini tanpa ada konfirmasi dari Pak Ari kan begitu ya. Nah, kalau iya. melihat dari permasalahannya Pak Radit ini, setelah mengetahui ternyata memang ini benar-benar suatu kesalahpahaman dari murid-muridnya Pak Radit ini terhadap Pak Radit nih, langkah apa nih yang Pak Radit lakukan agar semua permasalahan ini nantinya bisa diatasi? Karena kan murni ini seperti memang benar-benar hanya kesalahpahaman, karena memang yang terlibat di sini kan ada muridnya Pak Radit dan juga Pak Ari temannya Pak Radit seperti itu Pak. Adakah langkah yang mau Pak Radit lakukan gitu untuk bisa menghindari kesalahpahaman ini Pak? Kalau untuk, ya mungkin saya akan itu Bu, menemui ya Bu ya, kalau menurut Bu ini gimana Kak, saya harus menemui Pak Ari dan apa namanya, anak-anak semuanya kayak gitu. Mungkin kalau misalkan saya ketemu sama Pak Ari, mungkin saya akan menanyakan situasi yang sebenarnya pada saat itu. Mungkin itu. Terus yang kedua mungkin saya harus tetap ketemu sama anak-anak, Bu. Jangan sampai anak-anak itu, aduh, berpikiran yang tidak-tidak tentang diri saya, Bu. Padahal saya tidak pernah melakukan hal itu. Mungkin sepertinya saya akan, apa ya, harus menemui semuanya, Bu, untuk mengklarifikasi semuanya. Oh ya, kalau menurut saya itu tindakan Pak Radit itu sudah betul ya, karena memang di sini tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang terlibat kan tidak hanya muridnya Pak Radit, tetapi ada temannya Pak Radit tadi Pak Ari seperti itu. Kalau tadi Pak Radit menyampaikan mau menemui Pak Ari untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi sebenarnya, itu bagus juga Pak. Kemudian anak-anak diajak bertemu untuk bisa menjelaskan itu juga rencana yang bagus Pak Radit. Nah, kira-kira selain bertemu, tadi kan bertemu sendiri-sendiri dulu ya, adakah strategi lain Pak yang mau dilakukan Pak Radit gitu untuk bisa benar-benar ketiga-tiganya itu clear dari Pak Ari, dari muridnya Pak Radit sendiri, sehingga dari ketiganya itu tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Mungkin ada strategi-strategi yang akan dilakukan Pak Radit. Mungkin untuk strategi ini, kalau mempertemukan di antara ketiganya sepertinya tidak ya, Bu ya. Kalau strategi saya, mungkin saya akan menemuinya sendiri-sendiri, tidak langsung, karena saya takutnya nanti eh, anak-anak akan berpikiran, oh ternyata Pak Ari menceritakan ini ke Pak Radit. Nah itu kan nanti kan juga, saya nggak mau Pak Ari juga jelek, ya kan Bu ya. Mungkin mungkin nanti saya juga apa namanya, menanyakan hal-hal yang mungkin hal umum pada siswa, kemudian mempertanyakan apa sih, kenapa sih kok kamu sekarang begini sama Pak Radit, sebenarnya apa yang terjadi, mungkin saya akan seperti itu, dan mungkin di hadapan anak-anak saya tidak akan menyebut nama Pak Ari itu atau apa yang sudah menceritakan hal ini kepada saya. Mungkin saya nggak akan menceritakan hal itu ke anak-anak. Takutnya nanti anak-anak berpikiran, oh Pak Ari
menceritakan nih, wah Pak Ari ternyata orangnya suka gini nih, saya nggak mau juga Bu. Mungkin itu Iya. strategi saya yang Iya, betul Pak Radit. Seperti itu, memang itu betul karena memang kalau yang kita sudah melibatkan orang lain itu kita tidak boleh ya kita mendapatkan informasi kemudian orang itu kita apa namanya? Oke, kita lanjutkan bahwa ketika melibatkan orang lain kemudian orang lain kita ceritakan itu ya tidak betul. Maka langkah atau rencana dari Pak Radit itu tadi sudah betul. Nah, kira-kira nih kapan Pak Radit akan melaksanakan rencana tersebut, Pak? Untuk berkomitmen bisa melaksanakan rencana tersebut itu kapan? mungkin kalau untuk ketemu sama Pak Ari mungkin besok ya Bu ya. Saya untuk ketemu sama Pak Ari mungkin besok karena saya lihat ini tadi Pak Ari masih sibuk, jadi mungkin besok saya akan menemui Pak Ari. Tetapi kalau ketemu sama anak-anak, kalau besok sepertinya saya tidak bisa, Bu. Karena ini tadi, hari tadi anak-anak masih, apa ya, emosi, Bu. Jadi saya takutnya nanti ketika besok anak-anak masih emosi, saya masih ketemu, saya ajak ketemu, nanti takutnya mereka masih tidak bisa mengontrol diri mereka, emosi mereka. Takutnya, apa ya, belum itulah masih ada rasa lain-lain di dalam diri mereka. Jadi mungkin saya akan menunggu nanti mereka tenang terlebih dahulu, baru nanti saya akan ketemu sama anak-anak itu. Oke, Pak. Kira-kira nih siapa nih yang dapat membantu Pak Radit nih dalam menjalankan komitmen dari Pak Radit ini? Mungkin saya akan berkoordinasi juga dengan koordinator BK. Bagaimanapun juga eh, koordinator BK itu perlu tahu tentang masalah apa yang sedang saya hadapi. Jadi mungkin koordinator BK saya mungkin nanti bisa memberikan arahan kepada saya dan juga mungkin bisa mengingatkan saya untuk bertemu dengan anak-anak. Oke Pak, berarti bisa saya simpulkan ya dari Pak Radit ini yang punya permasalahan terhadap dari murid, kemudian temannya Pak Radit juga, nanti Pak Radit akan mengambil suatu tindakan atau langkah untuk bisa menyelesaikannya, yaitu tadi yang pertama Pak Radit akan menemui temannya Pak Radit dulu, Pak Ari, kemudian nanti juga Pak Radit akan ketemu dengan muridnya Pak Radit untuk bisa menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi dan akan melibatkan koordinator guru BK seperti itu nggih Pak Radit nggih. Baiklah Pak Radit, semoga nanti Pak Radit bisa menjalankan rencana yang akan dilakukan Pak Radit untuk bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga bisa clear, tidak ada kesalahpahaman lagi antara murid Pak Radit dan ke Pak Radit ya, sehingga nantinya bisa clear semuanya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak Radit ya. Nanti semoga bisa Oh, berjalan dengan baik. Nah, amin, gitu. oke, dari perbincangan kita ini Pak, gimana nih perasaan Pak Radit sekarang? Apa yang didapatkan nih dari bincang-bincang kita siang hari ini Pak Radit? Saya sedikit tenang, ya. Ya, dari tadi, beda lah. Dari tadi itu saya nggak tahu harus bagaimana. Tapi sekarang saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Dan saya merasa tenang, sedikit lega. Ya intinya, ya seperti yang bisa Bu Heni lihat, saya sudah bisa tersenyum. Jadi saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke Pak Radit, Gitu. Iya. Oke. Ibu, terima kasih ya Bu ya. Saya sudah bisa tenang lah kalau gitu. Boleh saya permisi Bu? oke boleh setelah setelah ini nanti Pak Radit mau kemana nih Pak? Ini sepertinya saya mau kembali lagi ke ruang BK karena saya sudah ada janjian Oh dengan gitu ya. siswa itu ya. Oke, oke Pak Radit tetap semangat ya Pak Radit ya. Iya Ibu terima kasih sekali lagi ya Bu. Ya, sama-sama Pak Saya permisi Radit. dulu. Iya. Monggo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.